ketidaktaatan kita kepada Allah, bahkan cenderung menantang Allah, menantang syariat Allah, jelas-jelas mau ditunjukkan hari ini dengan mencopoti jilbabnya beserta paskibrah. Ini kan kepongahan, Pak. Coba, Pak, sudah 79 tahun kita merdeka, Allah itu belum ada di hati pemimpin negeri kita. Allah belum ada. Bahkan terakhir nih, siapa itu Profesor Dr. Yudian. Ini halal kita gibai orang ini. Bilang apa? Terus terang aja, musuhnya Pancasila itu adalah agama. Kan gendeng. Allah masih jauh dalam hati sistem pemerintahan kita itu. Malah tiba-tiba muncul isu baru kan. Itu masalah kontrasepsi itu. Coba yang dipikirkan apa, Pak? Bukan kalau Allah itu di hati kita, di hati para pemimpin kita, tentu pikirannya adalah bagaimana memerangi, menutup pintu-pintu zina, kan gitu. Kalau dikasih kondom, kira-kira itu nyuruhnya apa, Pak? Ya, zinanya nggak apa-apa, jangan hamil gitu aja kan. Bangsa kita rasanya belum menunaikan hak syukurnya atas kemerdekaannya. Belum tertunaikan. Belum menunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para guru, para asatidzah, para masyayikh yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita, berikan taufik kepada kita sehingga kaki-kaki kita dimudahkan untuk melangkah ke salah satu rumah Allah. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Satu langkah mengangkat derajat kita, langkah yang lainnya menghapus dosa kita. Allahumma amin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang, berjihad, mengorbankan jiwa raganya hatta atahul yaqin. Rasulullah terus berjuang, berdakwah sampai wafat semata-mata untuk kebahagiaan umatnya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita tentu hati kita dipenuhi rasa gembira, rasa syukur kalau kita mengingat 79 tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya. Maka tema kita apa nih? Saya yang bawa kitab nih, karena katanya pengajiannya cepat, padat, ringkas, terus makan.
Jadi nggak pakai salat sunah suruh kayaknya nih. Tasyakuran. Ya. Udah menjadi tradisi ya, Bapak sekalian, acara tasyakuran di mana-mana. Tasyakuran sudah menjadi tradisi. Sehingga tasyakuran ini kalau kita tanya ke masyarakat nanti definisinya macam-macam. Ya tasyakuran tuh ya itu Mas, selamatan itu Mas. Bikin tumpeng, bahkan acara dangdutan pun juga dalam rangka tasyakuran. Biduannya innalillah, astagfirullah, itu judulnya kayak begini juga ini. Tasyakuran. Tasyakuran. Kalau di Ponorogo ya reokan, gajah-gajahan, ujung-ujungnya mendem, ujung-ujungnya mabuk. Itu juga sering menggunakan bahasa tasyakuran. Akhirnya makna tasyakuran yang dari kata syukur itu bias, artinya bias, nggak jelas lagi mana yang bermakna pesta pora, bahkan dan mana yang namanya bermakna syukur yang diajarkan oleh para guru-guru kita, sehingga bias terkhusus dalam mensyukuri kemerdekaan kita yang sudah 79 tahun. Kemerdekaan yang tentu tidak murah. Kalau Palestina, saya baca kemarin, sejak 7 Oktober itu yang mati syahid sekitar 40.000. Indonesia dari 1945 sampai 46 itu yang meninggal syahid itu sudah mendekati angka 100.000. 100.000. Itu perang kemerdekaan 1945 sampai 46. Kalau kita mundur lagi, perang di Ponorogo itu angkanya hampir separuh penduduk Yogyakarta, yaitu 200.000 yang syahid. Perang Aceh itu tidak kurang memakan dari 50.000 syahid. Kalau kita mundur ke belakang, darah yang tumpah dari para pahlawan, kira-kira pantas enggak memperingatinya dengan dangdutan, Pak? Itu tasyakuran atau pesta pora? Memperingatinya tidak klop ya. Rasa senang kita tidak seiring dengan darah para syuhada. Belum di peperangan di Bandung, Ambarawa, kemudian di Sulawesi, Maluku, tentu perlu pemaknaan yang lebih dalam.
Atau jangan-jangan orang kemudian ingin memang mumpung, namanya haji mumpung, senang dangdutan, dapat momen dapat momen, sehingga dijadikan momen untuk berfoya-foya atas nama memperingati, mensyukuri kemerdekaan. Para pendiri negara kita sudah sangat bijak, ya, sangat menyadari betul bahwa sebesar apapun nyawa yang syahid, kalau enggak ada izin Allah, enggak akan bakalan ada proklamasi 1945. Mungkin kalau kita bisa katakan seandainya tidak datang Jepang, mungkin juga rasanya juga, karena tidak mungkin bambu runcing itu bisa mengusir nikah, itu tidak mungkin. Ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul menyadari bahwa ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dituangkan di alinea ketiga itu dari pembukaan dasar 1945. Berkat rahmat Tuhan atau Allah? Mungkin sebagian kita Allah karena nggak ada SWT-nya. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini ungkapan yang sudah sahih sesuai dengan rukun syukuran, rukun syukur. Ya. Kalau kita ingin syukuran kita itu bernilai ibadah, bukan lagi tradisi yang dimana-mana diadakan itu. Kalau kita ingin bahwa tasyakuran kita adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mendapatkan janji Allah, itu perlu dipenuhi rukun dan syaratnya, dipenuhi rukun syukuran itu, sehingga kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 7. Apa bunyinya? Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, salah satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beribadah, menjadikan syukurnya sebagai ritual adalah la azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmatku. Jadi kita perlu saling mengingatkan kembali, baik anak negeri kita atau pemimpin negeri ini, agar menyadari betul bahwa pendiri negara kita mengatakan bahwa berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa tasyakuran kita itu, rasa syukur kita itu, agar kemudian berlanjut mendapatkan nikmat di atas
nikmat selanjutnya itu perlu terpenuhi rukunnya. Termasuk kita nih, bukan sebagai bangsa saja, tapi sebagai pribadi pun juga tentu kita merasakan betul karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa hadir di sini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan sampai ke sini. Mungkin banyak orang yang tadi malam atau kemarin itu besok saya akan subuhan di Masjid Al-Akbar. Nah, mungkin banyak yang nyesel, aduh kok kesiangan ya. Banyak orang yang berharap bisa sholat subuh berjamaah, tapi tidak semua kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Wa kadzalika haqiqatuhu fil ubudiyah. Nah, kalau kita ingin tasyakuran kita bernilai ibadah, kata beliau, wa huwa zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdahu sana'an wa i'tirafa. Kalau kita ingin syukur kita itu adalah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah rasa syukur itu harus nampak di lisan kita dan pengakuan kita. Nah, proklamasi kita, pembukaan Undang-Undang 45 itu sudah i'tirafa, sana'an wa i'tirafa, sudah masuk ke rukun yang pertama. Masuk tuh. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, mengakui itu, bahwa kemerdekaan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga begitu. Kita sampai titik ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada titik ini. Itu satu masuk rukun itu udah. Rukun yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Nah, ini yang perlu diperjuangkan lebih lanjut dari kemerdekaan kita. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan dalam hati orang-orang bersyukur itu dipenuhi rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberi nikmat. Gimana sih namanya cinta, Pak? Semua merasakan kan namanya cinta? Kalau enggak, kasihan deh lo. Ya, ini kan sudah pernah remaja, pernah merasakan cinta, ya kan? Cinta itu kan salah satu cirinya wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut namanya itu ada rasa, ya kan? Jenengan istrinya siapa namanya, Pak Haji? Suprapti. Ya, baru disebut supra itu sudah wah gitu. Suprapti, langsung deg gitu. Padahal suprapti kan banyak. Tapi karena mirip aja sudah ada reaksi. Masih ada Haji sampai sekarang. Oh, Allahu Akbar. Oh, itu cinta sejati. Mana Bu Suprapti? Ada Hajah di rumah. Menanti dengan rasa cinta. Oh, enggak pulang-pulang ini suamiku tercinta ini. Oh, sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora kroso belas. Padahal pakai nama yang Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada nikmat tidurmu. Allah lebih besar daripada
kasurmu, Allah lebih nikmat daripada hangatan pelukan istrimu, suamimu. Allahu Akbar. Nggak ada rasa. Jadi negeri ini harus religius. Pikirannya itu, waduh. Kan ada tuh ide apa, bagikan apa Pak? Kontrasepsi. Coba Pak. Itu pikirannya apa itu? Kontrasepsi mau dibagi ke anak-anak pelajar. Coba yang kira-kira tuh isi hatinya apa Pak? PKI. Coba Pak, sudah 79 tahun kita merdeka, Allah itu belum ada di hati pemimpin negeri kita. Allah belum ada. Bahkan sering bilang udah agama jangan dibawa-bawa lah. Gak usah bawa-bawa agama. Sekularisme tuh. Bahkan terakhir nih, siapa itu Profesor Dr. Yudian. Ini halal kita gibai orang ini. Bilang apa? Terus terang aja, musuhnya Pancasila itu adalah agama. Kan gendeng. Coba Pak, yang menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu apa? Agama. Yang mengajari bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, menyembah Allah, itu kan agama. Lah kok dimusuhi sama namanya ketua BPIP, apa itu, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kan nggak ada. Ini agama kan milik Allah. Inna dina indallah Islam. Agama Islam ini milik siapa? Milik Allah. Hatinya belum ada. Allah masih jauh dalam hati sistem pemerintahan kita itu. Malah tiba-tiba muncul isu baru kan, itu masalah kontrasepsi itu. Coba yang dipikirkan apa Pak? Bukan kalau Allah itu di hati kita, di hati para pemimpin kita, tentu pikirannya adalah bagaimana memerangi, menutup pintu-pintu zina, kan gitu. Semua pintu-pintu zina ditutup. Seperti yang Allah katakan, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Jangan deket-deketi zina. Maka bikin peraturan, pikirannya bagaimana anak-anak negeri ini jauh dari potensi untuk zina. Kalau dikasih kondom, kira-kira itu nyuruhnya apa Pak? Ya, zinanya nggak apa-apa, jangan hamil gitu aja kan? Kan begitu. Zina ya zina tapi jangan hamil kira-kira. Zina ya zina, jangan AIDS kan gitu. Atau dengan bahasa Eropa itu seks aman. Nah, jangan salahkan seksnya, jangan salahkan zinanya. Tapi bagaimana mengamankan efek dari seks itu? Apakah perempuan dengan laki-laki atau naudzubillah dan yang disebut LGBT itu? Jangan salahkan LGBT-nya. Kan kita katakan ini menyebabkan penyakit-penyakit kan Pak? Homoseksual begini penyakit-penyakit. Iya, jangan bicara tentang LGBT, jangan bicara tentang pergaulan bebas. Itu hak azazi manusia. Tugas kita adalah bagaimana meminimalisir potensi buruknya itu. Maka solusinya apa? Dibagikan. Nah, ini ada yang pulang dari Olimpiade Paris nggak nih?
Ada Pak? Nah, teman saya kemarin ke sana Pak. Nah, salah satu paketannya itu Pak, paketan hadiahnya itu kalau yang datang di sana itu Pak, itu salah satunya adalah itu. Ah itu karet itu Pak. Itu satu paket itu. Apa namanya? Hadiahnya itu. Datang sana itu dapat paketannya itu, Pak. Allah di mana, Pak? Coba. Kalau pikirannya bagi alat kontrasepsi ke kalangan anak muda, pikirannya kemana? Sudah jelas Allah mengatakan, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Bahkan pelakunya azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah sabdanya gimana firman-Nya? Pelaku zina perempuan laki-laki cambuklah 100 kali. Wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillah. Ketika kamu mencambuk, menghukum mereka, jangan baper, jangan menyertakan perasaan sok kasih sayang. Itu di daerah Pantura, Pak. Saya diceritakan sama seseorang yang sangat akrab dengan dunia seperti itu. Itu remaja-remaja muda-muda itu sudah pada pengobatan AIDS, Pak. Rutin, masih muda-muda. Di daerah Pantura. Perempuan muda. Waktu itu ngomongnya ya jorok-jorok lah gitu. Saya kalau jajan sana hati-hati ya. Gini saya dengerin nguping aja, Pak. Nguping. Ah masa sih? Iya, kalau nggak percaya datangkan ke puskesmasan daerah sana. Nanti kamu tongkrong di situ. Nanti orang muda-muda cantik-cantik itu pengobatan itu. Mana Allah? Mana rukun yang kedua? Apakah akan berhenti kepada berkat rahmat Allah yang maha kuasa? Selanjutnya tidak perlu Allah lagi. Mana rasa cintanya kepada Allah pemberi nikmat itu? Mana buktinya mana? Mana buktinya? Jadi rasanya pembukaan itu baru melaksanakan rukun yang pertama. Selanjutnya disuruh masing-masing. Warga ini disuruh masing-masing untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipandu oleh undang-undang lagi agar bagaimana mengkondisikan bangsa kita ini semakin hari semakin religius. Kan nggak ada, Pak, undang-undang yang mengatur mendorong kaum muslimin untuk rajin ke masjid, ada nggak? Misalkan yang ke masjid 5 waktu dikasih potongan pajak, kira-kira ramai nggak, Pak? Yang datang ke masjid, Pak? Umat Islam yang rajin ke masjid, apa itu yang tiap tahun itu, Pak? SIM gratis. Kira-kira meningkat gak jumlah kaum muslimin yang ke masjid, Pak? Meningkat. Apalagi kalau dikasih subsidi. Ya, bekerja sama dengan DKM, maka jamaah yang setiap sebulan tidak pernah absen sholat jamaah akan dapat makan siang gratis. Dapat transferan. Dapat apa, Pak, namanya BLT. Kira-kira 10 tahun ke depan kira-kira bagaimana wajah Indonesia, Pak? Orangnya khusyuk, sabar. Gak kayak sekarang, dikit-dikit patani, tekek, bacok, senggol, bacok. Kan begitu, Pak. Lihat tuh TV kita itu, berita kita, isinya orang bunuh, tawuran, suami bunuh
Istri bunuh suami. Bapak bunuh anak, 4 anaknya dibunuh. Suami ninggalkan istri, pulang-pulang tinggal kerangka. Coba Pak, kalau digiring begitu Pak, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, wajah Indonesia akan banyak berubah. Tapi nggak ada pengkondisian itu, nggak ada. Malah yang ada bulan Ramadan paling tolong hormati yang tidak puasaan gitu. Ya orang yang puasa tambah seneng toh, dapat legalitas, ya kan? Menteri Agama lagi yang ngomong. Coba didorong seperti itu, atau mulai dari masjid, ya. Anak-anak remaja yang rajin ke masjid dapat reward, ya. Itu ibu-ibu dapat subuhan, dapat pengajian begini nih, pulang bawa beras 1 liter. Kira-kira jumlahnya segini atau nambah Pak? Mesti nambah 1 liter beras, ya kan? Di Banyuwangi itu satu yang hadir itu 1 ikat kangkung Pak, sayur itu. Yang datang banyak. Anak-anaknya dibawa Pak. Anaknya 4 ya pulang bawa berapa? 4 ikat, 5 ikat sayur Pak. Maka suaminya pun juga semangat. Ayo Bu, cepet Bu, berangkat ini. Ya kan? Di Mojokerto itu beras. Di Mojokerto beras Pak. Itu. Habis pengajian itu pada ngambil beras. Akan terus begitu, hatinya akan lama-lama lumer. Kalau lumer itu bahasa Jawa ya. Hatinya apa Pak? Artinya teduh, lama-lama nggak butuh lagi dengan seperti itu. Sudah Allah. Tapi nggak ada. Dulu ada perda, udah dihapus sama rezim, ya kan Pak? Dulu ada perda tuh, mulai tuh perda, digiring tuh dikit-dikit, direligiuskan. Dulu ada perda syariah namanya kan Pak, di beberapa daerah itu perda syariah, diatur tuh malam-malam. Biar pemuda-pemuda dikondisikan ngaji habis maghrib bikin perda, pada maghrib sampai isya itu waktu mengaji. Nanti RT RW itu disuruh checklist mantau. Kira-kira 5 tahun 10 tahun ke depan wajahnya akan berubah negeri ini Pak. Nah, itu rukun yang kedua. Ya. Kira-kira sudah nampak belum mahabbah, religiusitas di negeri kita ini? Masih sifatnya masing-masing. Bahkan FPI yang getol untuk mengkondisikan masyarakat biar tidak jor-joran maksiat juga akhirnya malah bubar, ya kan, bubar. Nanti kalau nekat ustadznya dianggap intoleran, tidak menghargai kearifan lokal. Saya kemarin di Jawa Tengah itu jumlah jamaah subuh dengan yang main judi itu banyakkan yang main judi. Itu orang meninggal. Saya kok orang meninggal Pak banyak kali orang ya. Yang meninggal tuh bayi Pak. Bayi. Kan kalau bayi kan nggak ada tahlilan. Bayi karena udah masuk surga tuh, nggak perlu yang ditahlil, yang hidup-hidup itu malahan. Nah, bayinya nggak usah ditahlili, wong itu sudah nunggu bapaknya di pintu surga. Kalau bapaknya masuk surga itu ditunggu. Repotnya kalau anaknya masuk surga, bapaknya yang ditunggu-tunggu malah masuk neraka. Repot ini. Ini bayinya meninggal, bapaknya lalu
Bapak-bapaknya ternyata judi, Pak. Kalangan lo. Ini kan memprihatinkan. Judi itu, Pak, sampai sholat subuh selesai, judinya belum selesai, Pak. Kok gak malu ya? Kita wira-wiri kelihatan pakai songkok sarung, pulang berangkat ke masjid. Pulang ke masjid ke situ masih banteng lagi, Pak. Masih duit ngumpulkan. Ini sampai kapan? La haula wala quwwata. Mungkin di tempat lain lebih. Oh, kadang nikahan yang mengharapkan barokah itu isinya macam-macam loh, Pak. Ya kan? Kadang kita disuruh doa ini, ya Allah, doa sing piye iki? Awal walimah dangdutan. Ya. Yes, penampilannya begitu. Setelah dangdutan baca Quran. Setelah baca Quran doa. Setelah doa dangdutan lagi. Setelah dangdutan serahan. Setelah serahan dangdutan lagi. Ya Allah ya Rabbi, piye. Ya Allah. Jadi bangsa kita rasanya belum menunaikan hak syukurnya atas kemerdekaannya. Belum tertunaikan. Belum menunaikan. Minimal daerah-daerah yang dekat-dekat musibah lah harus digalakkan ibadah-ibadahnya itu. Tapi malah yang marah apa? Di daerah-daerah yang risiko musibah, malah yang digalakkan apa? Tadi adat istiadat yang disebut dengan kearifan lokal, dihidup-hidupkan lagi. Ya, sesajen lagi di daerah yang sangat rawan dengan bencana alam. Mestinya di situ digebor dengan banyak dai dikirim bagaimana kemudian 5 tahun ke depan daerah ini sangat religius. Nol maksiat misalkan. Kalau ada sebuah apa kemarin, nol musuh. Negara ini nggak boleh punya musuh satupun. Harus punya target bahwa 5 tahun depan itu daerah-daerah yang khawatir bencana ini adalah nol maksiat gitu. Jadi rasanya kita harus terus berjuang, Pak. Belum sesuai dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian utang kita nambah terus. Ini kan, utang kita nambah terus. Apalagi yang ketiga, Pak. Menurut Ibnu Qayyim ini, syukur menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Sedangkan fisik kita ini, anggota tubuh kita ini semuanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada Allah, inqiyadan wa ta'atan. Itu 3 rukun menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kita, anak-anak negeri kita belum sinkron ini, Pak. Belum sinkron. Belum terpenuhi ini. Ya. Yang tadi itu saya katakan bahwa mestinya salah satu fenomena ketidaktaatan kita kepada Allah, bahkan cenderung menantang Allah, menantang syariat Allah, jelas-jelas mau ditunjukkan hari ini dengan mencopoti jilbabnya peserta paskibrah. Ini kan kepongahan, Pak. Allah jelas mengatakan, ya ayuhan nabiyyu
Quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, kaum muslimat, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Suruh menutupkan aurat itu. Allah tegaskan seperti itu. Tiba-tiba ada seorang yang baru profesor saja, dan profesornya di Indonesia itu kan kasusnya muncul, Pak, ya kan? Di kampus Anu 11 profesornya itu profesor abal-abal. Beli, memang bisa dibeli. Skopus itu bisa beli. Tinggal punya duit nggak? Nih dosen nih, mau profesor. Tinggal ambil konsultan namanya. Bahasanya namanya konsultan. Padahal itu makelar. Calo namanya konsultan, Pak. Pak Hari sudah berapa tahun jadi dosen, Pak Hari? Saya sudah 10 tahun. Sampai mana, Pak Hari? Aduh, saya baru lektor nih. Wah, Bapak terlambat. Mesti Bapak sudah profesor ini. Oke, tenang Pak, saya akan bantu. Wah, wani piro. Bapak ini sudah waktunya profesor ini. Bapak kalau kita bantu ini tahun depan Bapak profesor ini. Wah. Profesor itu ada tunjangannya. Kayak gitu. Kalau dosen itu, kalau profesor masa pensiunannya mundur lagi, Pak, ya. Kalau dosen biasa itu mungkin 70 tahun, dia jadi 75, 80 tahun mungkin. Plus tunjangan. Loh, Bapak kan kalau 100 juta kan nanti berapa bulan kan lunas, Pak. Tunjangan kan. Ya. Bayar tuh, Pak. Dia bikin makalah, bikin jurnal apa. Jadi, tek. Tahun depan pakai tuh gede gitu. Wah, guru besar. Itu. Allah. Itu dunia pendidikan, Pak. Dunia pendidikan namanya guru besar. Loh, guru besar. Guru besarnya sudah gitu. Gimana guru kecil-kecilnya itu? Yang kalau ngasih nilai itu dibayangkan aja wajah mahasiswanya, Pak. Loh, Pak, itu amplop apa itu lembar jawaban itu belum dibuka, Pak. Tapi kok nilainya sudah masuk, Pak? Tenang aja, Pak Hari. Pakai itu. Pemilu itu apa? Hitungan cepat apa namanya? Quick count. Ya Allah ya Rabbi. Ya, itu rumus tuh quick count, ya kan gitu. Bayangin aja, si fulan gitu. Jadi nilainya, Pak. Itu guru kecilnya, makanya Allah Akbar. Itu nantang. Bukan kok kemudian ingkiah dan wato'atan. Oh iya ya, aku tuh merdeka karena Allah, mbok ya kita ini apa yang kata Allah kita jalankan semampu kita. Itu loh. Malah gobloknya kelihatan. Enggak kok, nyopot jilbabnya itu cuma hari pengukuhan dan pengibaran bendera aja. Loh, gobloknya, Pak. Profesor abal-abal nih. Wong ya kan? Buka aurat gak apa-apa kalau pengukuhan sama pengibaran bendera. Selanjutnya kami nggak ngelarang kok. Bukan. Di mana kehadiran pemerintah yang mengatakan berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa, di mana tiba-tiba hilang? Rukun kedua hilang, rukun ketiga apalagi? Yang ada adalah menantang firman Allah, menyalahi firman Allah dan merasa tidak berdosa. Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Yang namanya khamr, yang namanya minuman keras, namanya judi, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Coba, Pak. Itu pekerjaan setan, najis, jauhi. Mestinya yang mengatakan berkat rahmat
Allah yang Maha Kuasa melanjutkan itu. Mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, ditutup itu pabrik-pabrik khamr. Loh, ketika ada seorang gubernur Jakarta ingin menjual saham khamrnya, diprotes. Ini pemasukan besar bagi Pemda Jakarta. Loh, ya kan, Pak? Kalau Imam Abu Hanifah dulu itu nggak mau jadi Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung nggak mau karena melihat uangnya pemerintah itu diambil dari pajak, karena ada pajak. Pajak itu menurut Abu Hanifah itu ya pemerintah ini nggak amanah, kira-kira begitulah. Belum ada zamannya Khilafah Abbasiyah itu, belum ada pemerintah punya perusahaan BUMN yang jualan khamr, pajak hiburan, pajak rokok, pajak. Maka ya yang jadi PNS juga nggak usah terlalu bangga-bangga banget, Pak, ya. Karena duitnya itu campur aduk. Ya, duit utangan, duit pajak. Orang namanya SEM itu, Pak. SEM kan semakin lama kita semakin pinter, Pak. Kenapa harus di motor tiap tahun dipajaki? Udah bayar jalan, bikin tol bayar lagi. Kan kurang ajar, Pak. Itu. Kita udah bayar pajak dibikin tol juga, ya kan? Bayar lagi. Kan gregetin, Pak. Ya kan? Orang butuh, Pak, ya mesti butuh, mesti ya lewat tuh, Pak. Tapi kan itu namanya zalim itu. Abu Hanifah nggak mau. Kenapa kamu mau kamu diangkat jadi hakim? Nggak mau. Saya mau, cuma saya nggak mau ngambil gaji. Kenapa? Karena kas negara Islam menurut saya itu campur dengan barang haram. Nah, ini yang bikin kemudian khalifah marah. Dicambuklah Abu Hanifah. Karena narik pajak. Terus sekarang penghasilan negara kita yang paling utama apa, Pak? Pajak. Nah, maka kemudian wajar kalau kita kok negeri kita ini kok begini gitu ya. Ya. Semua ngeluh lah, bukan kita aja, tapi para pemimpin juga mau mengatakan ini mau dibawa kemana dan seterusnya, semacam-macam, ya kan? Kalau rukun ini kita laksanakan, Pak, syukuran kita terpenuhi rukun ini, Pak, pasti Allah tambahkan, Pak. Al-Quran di dalam ketika membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu di surat An-Nahl ayat 120. Kita tahu keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari kiamat orang akan mengeluh-ngeluhkan Nabi Ibrahim. Akan selalu ingat Ibrahim. Karena haji itu adalah peninggalannya Nabi Ibrahim. Pahalanya mana terus Ibrahim itu. Pahalanya sampai ditegaskan oleh Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh. Seperti yang kamu berkahi Nabi Ibrahim. Ya Allah, berkati Nabiku Muhammad seperti engkau telah berkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu menjadi Abul Anbiya. Bayangkan, Pak, bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Ini satu apa ya? Kemuliaan yang tiada tara. Kita baca itu di situ. Kita akan lihat tafsirnya dari Imam Tabari sedikit aja. Ketika membahas Nabi Ibrahim di 120 ya.
Innahu kana Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. 120. Ketika bahas Ibrahim, Nabi Ibrahim itu umatan qanitan. Dia sosok yang qanitan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyekutukan Allah. Tidak pernah menyekutukan Allah. Selanjutnya apa? Syakiran li'an umi. Itu bentuk dari rasa syukurnya atas nikmatku. Nikmat yang diberikan kepadanya. Nuh. Nabi Ibrahim kayak begitu, Pak. Nekat melawan Namrud, nekat melawan ini, melawan itu. Seperti ini. Itu semuanya adalah bentuk syukur Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Istabahu. Ijtabahu. 121. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi Abul Anbiya dan menjadi Khalilur Rahman. Menjadi, kata Imam Tabari, istabahu itu Allah pilih Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Khalil itu apa? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam dalam kondisi yang semikian mengerikan, Pak. Banjir bandang yang hampir meliputi separuh dunia ini. Nabi Nuh dan keluarganya selamat. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam Isra itu ayat 3. Dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ngerti enggak rahasianya kenapa Nuh dan keluarga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena innahu kana 'abdan syakura. Karena Nuh itu pandai bersyukur. Dan kita pernah bahas bagaimana syukurnya Nabi Nuh, bukan banyak mengucapkan alhamdulillah, tetapi adalah semakin rentah dia semakin taat kepada Allah, semakin pasrah kepada Allah. Mestinya dia pensiun jadi nabi sudah 900 tahun. Mestinya pensiun, sudah layak pensiun, Pak. Tapi malah ditugaskan apa? Bikin kapal. Coba, Pak. Kalau boleh protes kan? Protes dong, Pak. Ini kan aku nabi, masa suruh bikin kapal? Kalau aku tukang kayu bikin kapal linier kan gitu, Pak. Ini kerjaan gue. Lah ini saya kan beratus-ratus tahun dakwah. Lah kok di ujung hidup saya malah suruh bikin kapal? Allah. Dia butuh belajar lagi, dia butuh. Yang itu semuanya dilakukan dalam kerentaannya, Pak. Tuh. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya apa? Wa hamalna ma'a Nuh dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh. Diselamatkan. Dan kita ini sebetulnya itu sudah keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Karena yang diselamatkan Allah itu keluarganya Nuh saja. Yang lainnya habis. Makanya kemudian Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia kedua setelah Nabi Adam. Jadi kita ini mbah kita Nabi Adam, bapak kita Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Fathul Makkah, Pak. Nabi itu kan terusir dari Mekah berapa tahun? Bismillah. Berapa tahun Pak Nabi Muhammad terusir dari Mekah, Pak? Salah nggak apa-apa. Salah dikasih riwayat nanti gorengan sama teh manis. Berapa terusir, Pak? Berapa tahun? Berapa? 10
10 tahun. Nah, dapat gorengan 2. 10 tahun, Pak. 10 tahun terusir dari kota Makkah, tempat kelahirannya. 10 tahun tuh. Kita aja kalau lebaran tuh macet itu jalan tol karena mudik, pada baru setahun aja udah kayaknya belum ke kampung itu nggak afdal gitu. Bagaimana perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Dan yang dipikirkan Nabi itu, ini perang ini akan perang antara bapak anak, keponakan sama pamannya. Ini kota Fathul Mekah yang tergambar dalam pikiran ahli sejarah pun begitu, Pak. Kalau seandainya Rocky Gerung itu ada di zaman itu, memberikan analisa mesti akan mengatakan, wah ini perang saudara ini, gitu. Perang saudara nih, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, ponakan bunuh paman dan seterusnya ini. Fathul Mekah. Itu yang ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa catatan sejarah nanti perang Mekah itu? Muhammad kok ngajak perang keluarga ini gimana? Kan begitu. Maka Nabi bikin strategi bagaimana jangan sampai terjadi pertempuran yang besar. Minimalis lah. Tapi Allah berikan apa, Pak? Tahun ke-8 tidak ada pertempuran, Pak. Tidak terjadi bapak perang dengan anak, kakak dengan adik, nggak terjadi, Pak. Allahu Akbar. Mekah dimenangkan dengan damai. Karena Nabi pakai strategi muter pasukannya, semua diperintahkan jangan bilang siapa-siapa. Ini orang tertentu aja. Bahwa kita akan merangi Mekah, bukan, maka diambil Jarud ke Tabuk, Pak. Dia pikir pasukan sekitar 10.000 itu akan menuju Tabuk, Pak. Kalau udah Tabuk berarti Romawi, Pak, musuhnya. Romawi ini kan wadaw. Hebat. Makanya pasukan Islam itu tunduk aja, lemes aja. Allah. Kita aja pikirannya. Sampai nggak ngerti jalannya itu dibelokkan ke Mekah. Setelah mendekati Mekah, loh, ini kan jalan ke Mekah. Tolah, Pak. Oh iya, ini ke Mekah ini. Pasukannya Nabi pun nggak tahu kalau mau ke Mekah. Apalagi yang di Mekah kaget ngelihat, loh, ada pasukan sebesar itu di sekitar Mekah. Nggak ada persiapan sama sekali, Pak, Mekah. Maka Nabi ngurus tuh Abbas yang ada di dalam kota Mekah itu untuk ngebosi si Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan melihat, wow, pasukan Muhammad sampai sini, ayo siap-siap. Percuma Abu Sufyan. Kata Abbas gitu pamannya Nabi. Percuma. Berapa yang kamu bisa kumpulkan pasukan Mekah? Ini pasukan 10.000 sudah berkemah di sini. Besok turun kamu belum ngasah pedang. Percuma. Nggak akan menang kamu. Mendingan nyerah aja deh. Digembosin begitu sama Abbas, Pak. Digembosin, pimpinan-pimpinan Mekah itu digembosin, Pak. Nggak mungkin kamu mengalahkan pasukan Muhammad. Nggak mungkin. Ini 10.000. Paling banter kamu kumpulkan 2.000 doang pasukan kamu. Itu pun dalam kondisi pedang belum terasah. Mendingan nyerah saja. Allahu Akbar. Coba kemenangan yang gilang gemilang, Pak. Nabi masuk kota Mekah bukan dengan Allahu Akbar. Allah, kalau kita mungkin Allahu Akbar sampai copot baju, joget-joget gitu, Pak, ya. Gitu. Gitu kan. Selendang biru, selendang apa gitu. Legal aja wong namanya orang seneng kan gitu, Pak, ya. Tapi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nabi masuk kota Mekah, nunduk aja, Pak. Nunduk aja sampai meneteskan air, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Sampai air matanya menetes, sampai janggutnya itu menyentuh pegangan ontanya itu. Kalau naik onta itu kan ada pegangannya itu. Tapi malu sama Allah. Malu diberikan kemenangan yang di luar prediksi. Seperti kita, Pak, Indonesia, di luar prediksi. Jepang cuma bertahan berapa? Dan kemudian senjatanya diberikan ke siapa? Ke pejuang Indonesia. Sana, ambil pedangnya, ambil senjatanya. Untuk ngadepin pasukan sekutu. Dia berharap dia bisa menggunakan orang Indonesia, tapi kemudian bisa merdeka.
Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi apa? Tunduk. Sampai depan Ka'bah Nabi sholat. Masuk ke Ka'bah sholat. Setelah itu dihancurkan tuh namanya berhala-berhala. Kalau menurut ilmu sejarah kita, Pak, nah ini mesti berhala-berhala itu barang yang bersejarah, punya nilai seni yang tinggi, purbakala, ini kekayaan budaya. Kira-kira begitu kalau kita menghadirkan orang Indonesia zaman Fatul Mekah. Itu. Oh, ini jangan dihancurin dong. Ini kan ini budaya yang mahal ini. Rasulullah nggak peduli. Lebih pentingan mana, tauhid atau berhala? Budaya, karya manusia. Mana yang menyelamatkan kita di dunia akhirat? Patung yang punya nilai sejarah dan seni yang tinggi atau tauhid? Dihancurkan itu, Pak. Yang mungkin patungnya itu bikinnya entah usianya udah berapa ratus tahun itu dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau dipandang dari orang sekarang ngomongnya mesti adalah masalah, oh ini kekayaan budaya dan sebagainya, oh ini harus dilindungi. Ada yang lebih penting yaitu akidah umat ini harus dilindungi. Rasulullah hancurkan itu semua. Maka setelah itu apa? Turunlah akhir surat dalam Al-Quran itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Wa may yabtaghil ghairal islam dina fala yuqbala minhu. Dijadikan, dikukuhkan itu bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama terakhir. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah angkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terpenuhi rukun syukur itu, Pak. Nabi agamanya terakhir sehingga semua manusia sampai hari kiamat nanti tidak sah agamanya kecuali ikut Islam. Dan tidak sah keagamaan orang kecuali ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan bapak kamu. Nabi Muhammad adalah Rasul dan sekaligus penutup para nabi. Allahu Akbar. Itu jika terpenuhi rukun syukur ini. Dan negeri kita, saya yakin-yakinnya, Pak, bukan sekedar jadi macan Asia, Pak. Kita akan jadi kembali memimpin dunia lagi. Wow. Kita punya, Pak, ngangkat barbel aja kuat kita, Pak. Juara dunia kan, Pak. Barbel tuh. Sujud syukur, peluk mamanya, ibunya, cari ridhonya. Angkat, Pak. Orang Bulgaria aja nggak kuat, Pak, ya. Orang mana lagi itu? Orang Cina, ya kan? Nggak kuat, Pak. Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Langsung bawa emas mau dipacekin, Pak. Sudah dihitung tuh medalinya itu, duitnya harganya berapa itu, kandungan emasnya berapa persen, peraknya nilainya berapa, itu ketahuan itu nanti masuk bandara. Jangan-jangan dipacekin. Sini dulu, Pak siapa namanya, Mas Rizky sama Mas Patrick Leonardo. Mas ini apa namanya, medalinya harus bayar bayar pajak. Carut marut kan negeri kita. Semoga tasyakuran kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, wa sanajzish syakirin, pasti Allah akan ganjar orang-orang yang bersyukur. Semoga kesyukuran kita bisa kita penuhi rukunnya. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya kepada kita, pada keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, dan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.